Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu teman saya dan dia minta untuk memunculkan video dengan tema cerita pendek. Karena saya dulunya itu seorang penulis cerpen dan novelis, jadi dia tahu betul itu sehingga meminta saya untuk memasukkan video tentang cerpen di YouTube saya ini. Untuk saat ini saya minta izin ke semua subscriber saya untuk memasukkan item atau konten cerita pendek pada channel saya ini. Ini adalah cerita pendek yang saya tulis, judulnya Menolak Mitos Anggungan, yang dibacakan oleh saya sendiri. Belum subscribe? Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini dan klik like jika Anda suka, lalu bagikan ke semua sosial media Anda. Menolak mitos anggungan. Pagi itu terasa begitu syahdu. Semingguan menjalani masa liburan di Pulau Dewata Bali memberikan kedamaian tersendiri. Lepas dari kesibukan yang biasanya menguras banyak pikiran. Apalagi melihat nota merah yang biasanya saya tempel di balik meja kerja saya. Bangun tidur di balkon hotel sambil menikmati suasana alam, embun yang turun pun menambah damainya pagi itu. Dengan arahan penunjuk kiblat di dalam hotel, aku bentangkan sajadah, bersujud kepada Sang Maha Tinggi. Sinar mentari mulai naik, cahayanya menyebar ke segala arah pedesaan. Wanginya buah kasturi menyerpak manja. Aku lihat penjaga hotel keluar sambil membawa sangkar perkutut, lalu dinaikkan dan ditarik layaknya sebuah bendera. Sampai di atas, perkututnya begitu semangat dan mulai senam ringan. Tak menunggu lama, burung yang katanya kasta tertinggi dalam budaya Jawa itu berbunyi begitu indahnya. "Suka burung, Pak?" sapaku untuk mencairkan suasana. Udah bangun, Mas?" Sah ucapnya menimpali sapaanku yang sopan tadi. "Wong cuma perkutut, Mas. Kebetulan bapak saya asli Jawa. Jadi saya ikutan suka mendengar suara perkutut di pagi hari seperti ini. Seperti ada nuansa pedesaan gitu, Mas." "Lah emang sudah di desa kan, Pak?" kataku sambil bercanda. "Hehehe, iya sih, Mas. Tapi melihat pemandangan sawah sambil dengerin perkutut kok rasanya sempurna betul hidup ini. Apalagi sambil nyemil pisang goreng." "Kurang kopinya, Pak?" sahutku sambil tertawa. "Wah iya, Mas. Saya buatkan kopi dulu ya. Kebetulan sarapan paginya juga sudah ada," kata penjaga hotel itu sambil mengembalikan kopi. Saya mendongak ke atas melihat sangkar bulat yang di atasnya ada hiasan kayu seperti sebuah mahkota. Di beberapa bagian terpahat motif barong dengan berbagai warna. Di bagian bawah ada gambar muka barong juga, yang juga ukiran karena bentuknya yang timbul. Lalu tak seberapa lama burung di dalamnya pun bunyi. Wah, entah kenapa saya baru menyadari ada sensasi saat itu. Otakku seperti merasakan sebuah pengalaman spiritual kebudayaan. Di dalam otakku seakan muncul sebuah lagu karya Sunan Kalijaga mengiringi suara perkutut itu. Sepulang dari liburan, suara burung anggungan tersebut benar-benar menancap di otakku, seolah-olah menari, menggoda untuk memilikinya. Padahal saya bukan dari keluarga penghobi burung.
apalagi burung anggungan seperti perkutut. Bun, aku kok pingin burung perkutut ya, kataku di suatu sore. Terserah sampean lah, pokoknya jangan burung yang bikin rame rumah aja, berisik, kata istriku singkat. Setelah itu, proses perburuan perkutut mulai aku lakukan. Mulai dari browsing di Google, sampai bukain satu persatu informasi tentang perkutut di sosial media. Informasi yang banyak mengantarkan aku kepada jenis perkutut yang lumayan banyak. Mulai jenis katurangan sampai model suara yang bermacam-macam. Dot, aku kok pingin kutut ya, kataku kepada seorang teman. Jangan pelihara kutut lah, kata orang tua dulu kalau kita masih muda gini kok nanti rumahnya jadi sepi, katanya sok menasehati. Sepi gimana, Dot? Ya sepi aja. Bahkan katanya akan mempengaruhi rezeki kita. Makanya yang boleh pelihara perkutut itu ya orang tua yang sudah pensiun dan tidak butuh pekerjaan lagi. Mendengar itu aku jadi berpikir lebih panjang. Masa iya rezeki dan keuangan rumah tangga kita ditentukan sama burung? Tapi karena lingkungan dan mindset yang terbentuk, aku urungkan juga niatan pelihara perkutut. Cari aman aja lah daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, kataku dalam hati. Tapi masa kita yang sudah hidup di zaman modern ini masih percaya sama mitos ini? Mana akidah dan kepercayaan kita kepada yang serba maha ini? Hatiku betul-betul sedang dilema. Beberapa artikel tentang anggungan seolah-olah memang mengandung banyak mitos dan kepercayaan. Beberapa perkutut diyakini membawa sial dan beberapa yang lain membawa keberkahan. Tapi di satu sisi aku percaya sama sang pembuat hidup. Dia menciptakan segala sesuatu pasti memiliki kekuatan. Tapi kekuatan yang diberikan pastilah tidak bisa menandingi kebenaran yang disampaikannya melalui kitab dan sunnah. Akhirnya dengan keyakinan itu, beberapa perkutut aku beli. Bahkan tercatat betul di ingatanku ada beberapa katurangan bagus sampai yang paling ditakuti. Sebutlah nama katurangan buntel mayit. Katurangan perkutut yang katanya membawa dampak kesialan. Tapi selama memeliharanya tidak ada hal aneh yang aku rasakan. Cuma ada sedikit keuntungan. Bagaimana tidak untung ketika aku menjualnya seharga 1 juta, padahal dulu aku membelinya cuma 150.000. Di sini aku percaya betul bahwa perkutut itu memang bagus dan pasti membawa keberkahan buat orang yang merawatnya. Beberapa waktu berjalan, saya sangat aktif dalam belajar perkutut dan menambah koleksi saya. Tidak hanya perkutut lokal dengan katurangan, tapi juga perkutut Bangkok dengan suara yang berbagai macam. Beberapa peternak yang ada di kota Malang saya datangi. Saya dengarkan cerita dan wejangan yang mereka berikan. Beberapa harga fantastis sampai ratusan juta masuk di otak saya. Kekaguman akan suara dan nilai rupiah berubah mindset saya tentang mitos dan kata tetua tentang burung-burung anggungan ini. Tidak hanya burungnya, tapi segala hal yang berkaitan dengan perkutut akan menjadi sebuah budaya dan bernilai tinggi. Lihat saja sangkar perkutut yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Belum lagi aksesoris lain seperti pakan, kerodong, centelan, dan lain sebagainya. Saya berpikir ini menggerakkan roda perekonomian. Karena harga beli perkutut untuk lomba pastilah sangat mahal, dan itu kurang bersahabat dengan kantong saya. Di tengah-tengah sebuah obrolan sore, tiba-tiba saya mendengar suara yang sangat unik. Sedikit ada rasa mistis dan agak merinding. Seperti suara orang menangis
tapi tidak membawa kesedihan. Dihempaskan angin sore dan suara gemericik air terjun buatan. Di sela gesekan dedaunan akibat hembasan angin sore, aku dengar suara itu. Itu suara apa, Pak? Tanyaku penasaran. Itu namanya puter pelung, Mas. Salah satu burung anggungan juga. Suaranya unik, macam-macam. Burungnya memiliki sifat penyayang banget. Dia bisa merawat anakan burung lain seperti merawat anaknya sendiri. Tidak membedakan anak siapa dan bagaimana rupanya. Bahkan dia mau tirakat loh, demi telur yang diengeraminya itu menetas. Wah, bisa seperti itu ya, Pak? Unik ini pastinya. Beliau melanjutkan pembahasannya. Zaman dulu itu puter pelung atau puter itu, zaman dulu itu puter hanya dimiliki orang bawahan, Mas. Burung ini sangat unik. Secara dia termasuk burung anggungan yang juga manggung, bukan ngoceh atau ngeriwik. Dia hidup dalam filosofi kesederhanaan Jawa, sesuai harapan pemiliknya yang ingin selalu muter rezekinya agar selalu bisa menafkahi keluarganya. Bahkan puter itu mampu puasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari hanya untuk bertahan hidup. Kemudian beliau juga melanjutkan, dulu burung ini kurang dihargai, Mas. Tapi beberapa teman di Jogja sudah mengawali untuk membuat lombanya. Jadi saya yakin suatu saat nanti puter pelung akan meroket. Banyak peminatnya. Karena selain mudah dipelihara, burung ini juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Bahkan satu saudara sekalipun tidak akan memiliki suara yang sama. Kalau mirip sih mungkin ya. Ada beberapa yang seperti menangis, ada beberapa seperti orang tertawa, ada yang mengalun syahdu, kemudian ada yang menjerit dan bernyanyi seperti teriakan rocker di panggung konser dunia. Lanjutnya lagi. Terus burung yang bunyi tadi kalau saya beli berapa, Pak? Tanyaku langsung to the point. Itu sebetulnya koleksi lama saya, Mas. Biasanya saya suruh ngasuh perkutut, tapi sekarang lagi saya istirahatkan biar sehat dulu. Kalau jenengan mau, gak apa-apa lah, 1 juta aja monggo. Deal. Saya beli puter pelung itu 1 juta. Agar rumah saya memiliki suara anggungan berbeda yang saling mengisi, dengan kurungan bulat yang banyak hiasan ukiran naga, dan suaranya yang khas mengiringi setiap pagi di rumah saya.